Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan kalian kembali masuk ke playlist unboxing dan juga hands on guys. Yang mana kali ini kantornya Pricebook kedatangan produk terbaru dari ZTE yaitu ZTE Nubia V60. Handphone harga sejutaan guys yang punya RAM up to 16GB. Semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita bongkar bro. Sebenarnya ini handphone udah rilis tepat di tanggal 15 September 2024 yang lalu guys. Kalau kita lihat dari depannya secara desain ini memang mirip banget sama Technospark 20 Pro. Tapi dengan spesifikasi yang berbeda. Kira-kira speknya menarik atau enggak di range harga sejutaan nanti kita bakal bahas di segmen hands-on-nya bro. Nah tampilan boxnya seperti ini ya. Akhirnya nggak cuma Vivo, Oppo, Tecno, Infinix yang memeriahkan handphone-handphone di Indonesia, ZTE masuk lagi guys sekarang di Indonesia. Nah ini ada beberapa spesifikasi yang gue bilang tadi ya. Uniknya adalah biasanya RAM 16GB itu virtualnya 8 plus 8, total 16. Ini agak menarik karena dia itu sebenarnya RAM-nya 6GB, tapi bisa pakai virtual 10GB. Totalnya adalah 16GB dengan internal storage yang cukup lapang di range harga sejutaan yaitu 256GB. Gitu bro. Nah ada beberapa spek lain juga, yang paling penting ada NFC-nya. Kemudian di bagian samping ada tulisan Nubia V60 Design. Di bagian sini juga sama, di bagian belakang ada beberapa speknya yang nanti bakal kita bahas sedikit detail. Gitu bro ya. Nah ini varian warnanya apa nih? Gold ya, champagne gold yang kita unboxing bro. Kita bakal bongkar dulu handphonenya. Sip. Tampilan depannya kayak gini, kita buka dulu. Di box pertama sini ada apa guys? Ini ada seperti biasa ya, manual book, warranty card gitu ya bro. Kitab-kitab lah intinya ya. Kartu garansi, manual book seperti biasa. Terus kemudian lo akan mendapatkan sebuah silikon case yang warnanya bening. Mungkin ini supaya desain bagian back covernya nampak terlihat cantik juga walaupun pakai casing gitu bro ya. Terus ada SIM ejector yang ini agak cukup unik ya. Karena dia dikasih plastik, biasanya kan disempilin gitu SIM ejectornya. Terus ada unit dari device handphonenya bro. Ini nanti bakal kita buka. Ada beberapa speknya juga. Terus kemudian ada kabel ya charging USB Type-C bro. Terus terakhir kalian akan mendapatkan sebuah kepala charger yang punya fast charging 22 watt bro. Kurang lebih seperti itu. Paket pembeliannya ini 22,5 watt deh. Gitu ya, ada 0,5-nya. Kurang lebih seperti itu paket pembelian ketika kalian mentakis Nubia V60 guys. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on bro. Kita langsung buka aja nih plastik pembungkusnya guys. Inilah varian warna yang mereka sebut sebagai champagne gold. Mungkin kenapa namanya V60 design, karena memang desainnya menurut mereka ini bagus gitu ya. Karena di bagian sini, belakang, kalau misalnya lo lihat, ini dia tuh pakai namanya Sky Mirroring Glass ataupun Sky Mirror Glass gitu guys di bagian belakangnya. Jadi secara desain memang menurut gua di range harga sejutaan ini cukup oke ya handphonenya guys. Karena ini sesi unboxing dan juga hands on, kita bakal coba lihat dulu bagian bawah, kanan, kiri dan juga atas guys. Yang mana kalau misalnya lu lihat di bagian bawah, ini ada sebuah speaker ya. Kemudian ada port untuk charging USB Type-C, ada mic, dan ada lubang kebahagiaan untuk para gamers guys, alias jack audio 3,5 mili. Karena supaya lu kalau main game nggak delay gitu suaranya ya. Bagian sampingnya lagi, ini hanya terdapat sebuah SIM tray yang bakal kita buka dulu nih guys, bentar. Kita bakal cek kira-kira slotnya ada berapa nih di dalamnya. Mantap. Jadi dia ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, nano ya guys, yang kecil. Kemudian kalau misalkan 256GB-nya kurang, lu bisa extend pakai yang namanya micro SD. Gitu bro, padahal sebenarnya mah ya 2024 256 tuh cukup. Tapi kalau misalkan lu orang yang suka foto, install banyak aplikasi, ya mungkin bisa langsung di extend pakai micro SD gitu bro. Di bagian atas ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian sini sampingnya lagi ada tombol volume up and down yang warnanya selaras sama bagian sampingnya. Kemudian ada warna berbeda, ini adalah tombol power ya, on off. Yang menurut gue sih kayaknya ini including juga sama side fingerprint scanner. Dari bagian atas, kanan, kiri dan juga bawah, sekarang kita bakal bahas bagian desain dari belakang si V60 ini guys. Nah, di bagian atas ini ada konfigurasi kamera yang secara desain seperti yang gue bilang mirip banget sama Technospark 20 Pro. Nah, ini
Di bagian sini, seperti yang gue bilang tadi, ini tuh dilapisin sama yang namanya Sky Mirror Glass. Jadi terbuat dari kaca. Kalau secara desain memang cukup premium ya guys. Tapi belum tentu secara spek. Tapi karena ini handphone sejutaan, lu nggak boleh expect terlalu banyak terkait performa dan juga speknya. Gitu bro, karena ini range harganya sejutaan. Nah, di bagian kamera sini ada konfigurasi triple kamera guys. Yang mana Doski ini punya main kamera, resolusinya cukup tinggi, 50 megapiksel bro. Kemudian ada kamera kedua, 2 megapiksel ya. Dan terakhir ada AI kamera di bagian sini. Including juga sama LED flash. Ntar gue bakal spill sedikit beberapa menu-menu ataupun fitur-fitur kamera yang ada di handphone ini bro ya. Oke, dari bagian belakang sekarang kita bakal move ke bagian depan untuk ngelihat spesifikasi layar dan juga jeroan-jeroan yang dimiliki sama Nubia V60 ini guys. Gue nyalain dulu handphonenya. Openingnya Nubia by yourself, powered by Android seperti biasa. Oke guys, ini layarnya udah nyala. Kurang lebih seperti ini tampilan layar dari Nubia V60 design guys. Nah, kalau misalnya kita lihat dari bentang layar, sebenarnya ini sebuah handphone sejutaan yang cukup luas ya guys. Bentang layarnya ini 6,6 inci. Buat main game sama nonton film cukup oke. Resolusinya HD Plus dengan refresh rate 90 Hz bro. Nah, kalau lu lihat di bagian atas sini, tengah, ini adalah kamera selfie ya, nyempil. Desainnya punch hole, punya resolusi 8 megapiksel bro. Cuman kalau kita lihat dari segi bezel, memang ini bukan handphone sejutaan yang paling tipis ya, karena kalau misalnya kita lihat bagian kanan kiri atas oke lah segini, tapi di bagian dagunya ini rada tebel banget guys gitu ya. But again, lu nggak bisa berekspektasi banyak karena memang seyogianya nih handphone range harganya cuma sejutaan aja guys. Nah, dari bagian layar kita bakal coba cek untuk bagian setting ya, ngeliat beberapa jeroan ataupun spesifikasi yang dimiliki sama Nubia V60 design ini guys. Gue bakal masuk ke About Phone. Nah, di sini ada OS-nya ya. Dia pakai OS yang namanya tuh MyOS, basicnya Android version 13. Gue nggak tahu apakah masih bisa update ke 14. Yang jelas kalau handphone baru sih harusnya masih bisa ya guys. Kemudian di sini RAM-nya seperti yang gue bilang tadi ya, sebuah padu padan RAM yang cukup unik karena sebenarnya RAM intinya tuh 6 GB, tapi bisa di-extend pakai virtual 10 GB. Totalnya adalah 16 GB. Nah, kalau kita geser lagi guys ke informasi lebih detail, mana ya? Nih, dia tuh pakai Unisoc T606. Kemudian ini octa-core ya, 1,6 GHz dia. Kurang lebih sih spek singkatnya seperti itu ya. Kita coba bakal cek dulu nih skor Antutu benchmarknya kira-kira dengan chipset yang kayak gitu, RAM pakai virtual dan segala macem. Nah, ini dia nih. Dia ini bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 231.469. Ini bukan angka yang jelek untuk ukuran handphone sejutaan. So-so lah menurut gua. Jadi buat teman-teman yang pengen main Mobile Legends, kemudian pengen main Free Fire di handphone ini sih masih ngangkat-ngangkat aja gitu bro ya. Terus kalau kita lihat dari segi baterai 5000 mAh seperti yang gue bilang, dengan fast chargingnya itu di angka 22,5 watt. Nah, terus kalau kita lihat di detail spesifikasi di My Device, mungkin ada beberapa spek yang belum gue sebutin ya, nanti gue bakal informasiin. Nah, ini resolusi layarnya ya, 720 x 1612, internal storage 256 ya, RAM-nya 6 plus 10 GB, total 16 GB. Kurang lebih seperti itulah gambaran beberapa speknya. Dan sebelum kita coba buat ngegame, ini gue bakal kasih lihat ke lu sedikit menu-menu kamera apa aja. Harusnya sih kalau sejutaan mah standar ya guys. Ini seperti ada mode video yang bisa lo pakai. Video size-nya bisa lo atur. Mau pakai Full HD 1080 30 fps atau mau pakai HD 720 30 fps atau mau pakai yang 480 30 fps. Untuk kamera depan dan juga belakang sama aja. Terus untuk kamera ini ya ada mode HDR seperti biasa, kemudian ada flash. Terus ada beberapa filter yang bisa lo pakai juga di sini. Tuh ya. Jadi lo nggak usah ngedit pakai third parties gitu loh bro, karena di sini udah ada beberapa filter yang bisa lo pakai pada saat lo foto. Terus ada mode 50 megapikselnya juga bisa lo pakai. Ada AI-nya juga di sini bro. Kemudian kalau di more itu ada mode pro seperti biasa, panorama, kemudian refocus ada juga di sini. Ada time lapse, ada QR code, oh ini buat nge-scan ya. Kemudian ada mode portrait, ada juga mode night ataupun mode malam untuk foto dalam kondisi low light. Kurang lebih seperti itu bro. Ini kita coba dikit aja kali ya, gue selfie dulu.
Nah ini hasil selfie, terus ini hasil kamera belakang, kita coba tes dulu bro. Ya lumayan lah ya, buat ukuran handphone sejutaan menurut gue mah. Tuh, lihat deh, lumayan bro. Detail-detailnya mah ya dapet lah. Terus ini kamera selfie, tuh kamera selfie-nya nih. Tuh hasilnya. Oke, dari bagian kamera, sekarang kita bakal coba cek untuk buka Mobile Legends sama PUBG, karena gue bakal kasih lihat ke lo semua settingannya dia untuk main dua game itu mentok di mana gitu bro. Oke, ini kita bakal buka setting dulu ya Mobile Legends. Terus ini kita ratakan ini semua guys, ya kan. Nah untuk frame rate-nya dia tuh bisanya di high, di tinggi ya. Untuk grafisnya dia mentok di, wih gokil bro, grafisnya bisa di ultra, frame rate-nya bisa di high. Ini setting yang tertinggi kalau lu mau main Mobile Legends gitu bro ya. Nah untuk PUBG Mobile kita coba bakal cek dulu settingannya nih, dia kira-kira mentok di mana bro. Oke, kita masuk ke settingan PUBG guys. Gue bakal cek ke grafisnya dulu, yang mana Doski ini bisa mentok untuk smoothnya itu di high ya. Grafisnya di smooth, frame rate-nya di high, kemudian balance bisa mentok juga di high, HD bisa di high, HDR belum bisa ya guys. Jadi mentok settingan tertinggi HD high, dan biasanya gue main di smooth high. Gitu bro ya. Sip. Nah ini juga sebenarnya buat teman-teman yang suka main PUBG Mobile, ini ada gironya juga guys. Kalau misalkan mau pakai ya. Kurang lebih seperti itu guys settingannya kalau misalkan lu pengen ngetakis handphone ini terus main Mobile Legends dan juga main PUBG Mobile. Nah buat teman-teman yang mungkin tertarik ya, bisa langsung aja ngetakis si Nubia V60 Design ini guys. Karena handphone ini sejak tanggal 16 September kemarin udah bisa kalian beli di beberapa e-commerce ataupun marketplace, atau di beberapa toko offline juga udah ada. Nah lagi ada promo, gitu dipromoin jadi harga 1499 kalau lu mau ngetakis. Cuman gue belum update di beberapa e-commerce dan marketplace masih berlaku atau enggak promonya. Tapi menurut gue dengan harga 1499 ini salah satu handphone yang cukup bisa kalian pertimbangkan untuk kalian beli gitu bro. Bagaimana menurut kalian, apakah menarik handphone ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Bewok pamit bro. Assalamualaikum.